ultrasound. Kemudian di bawahnya ada frekuensinya 1 dan 3 MHz. Kapan kita menggunakan 1 MHz? Ketika kedalamannya lebih dari 2 cm. Misal tadi perhitungannya praktek. berarti beauty faktornya 100%, ya toh? Intensitas Beauty awalnya faktor 2, ini bisa kita frekuensi klik, 3. kita bisa pilih. Ini ada pilihan 100%, 50, 25%, 12,5%, 6,25%. Ya, ada pilihannya. Karena dia continuous, kita pilih 100%. Ya. Terapi ultrasound frekuensi 3 MHz karena kedalamannya kurang dari 2 cm misal. Beauty faktornya 100%, intensitasnya berapa intensitasnya ketemu tadi? 2 watt. 2 watt. Nah, ini satuannya watt per cm persegi, ini satuannya power watt. Kita gunakan yang ini ya, 2 watt. 2 watt. Kalau kita mentokkan ini sudah mentok 2 watt. Kalau kita menggunakan continuous, mentok intensitas 2 watt. Oke. Kita enter. Waktunya berapa? Misal luas areanya tadi 10 cm persegi, eranya 4,4, jadinya 2 menit. Nah, ini 2 menit. 2 menit 7 detik. Nah, ini bisa. Rumusnya. Baru diaplikasikan. Model salah satu maju ke depan sini. Yuk. Ya. Kedip ultrasonnya tidak keluar. Kedip sana aja. Tulis jika kedip-kedip artinya Misal ultrasound epikondritis tidak lateralis misal keluar. seperti ini ya. Ya, tidak keluar. Nah, gel ultrasound itu tidak boleh dikocok karena nanti takutnya ada gelembung. Habis Pak. Nah, ini kalau gini loh, jadi permasalahan kalau gini. Kalau diginiin nggak boleh, Pak. Boleh nggak sih Pak? Nah, Tapi kalau ada gelembungnya nggak boleh sebenarnya. Ini kan kebiasaan di gitu. Kalau Nanti- di klinik agak seperti itu. Waktu di sini diratain lagi biar nggak ada gelembungnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Gelembungnya dia di dalam soalnya. Iya ini ada. Ya toh? Ya. Kalau kena gelembung, gelombang ultrasonnya bisa balik lagi. Makanya nggak boleh. Buat alat rusak ya. Buat alat cepat rusak. Jelas itu. Nah, caranya bagaimana? Kalau ini dia sudah ada safety-nya. Maksudnya ketika dia dipaparkan udara, dia tidak keluar gelombang ultrason. Tapi ada alat ketika dipaparkan seperti ini, dia tetap keluar. Kalau keluar, dia akan dipantulkan. Kalau dia dipantulkan kena ke alatnya bisa cepat rusak. Nah, ini untuk memulai kita klik di sini. Klik di sini. Klik. Nah, kedip-kedip, berarti nggak keluar. Ini ada safety-nya. Tapi ada alat yang ketika diklik langsung keluar. Kemudian kita tempatkan pada area yang mau diterapi. Nah, ya, udah gak kedip toh, harus digerakkan seperti ini. Kalau yang ngelatih itu ada suara kalau nggak ada berarti kalau bunyinya lebih itu berarti enggak itu Pak. Kenapa nggak coba yang itu aja? Yang mana? Yang di sebelah. Yang analog. Yang ada vakum tense-nya. Oh, itu radio frekuensi, bukan ultrasound. Ada ultrasonnya Pak. Oh, ada. Oh, yang baru yang itu ya? Iya, yang baru. Ya, nanti kita akan coba ya. Ya. Nanti kita coba seperti apa. Kalau ini nggak ada rasanya. Biasanya tuh ada kayak strum-strumnya dulu. oh, yang ini Ya, itu sequence itu. Ini juga bisa. Jadi digabungkan dengan TENS, digabungkan dengan interferensi, itu juga bisa. Oh, ini murni ultrasound. Nah, bisa digerakkan linear seperti ini, transversal seperti ini ya. Searah dengan serabut otot, bisa sirkuler. Tergantung areanya seperti apa. Nah, kalau areanya kecil biasanya sirkuler aja, gitu. Tapi kalau areanya terlalu besar, misal kita bisa transversal seperti ini. Kalau kalau ini benar-benar sakit rasanya agak nyeri ya Pak. Iya. Terus kemarin juga ada kalau kena tulang itu terasa nyeri juga. Ya. Nah, kalau terasa nyeri di tulang pasiennya nggak apa? Nggak
nggak toleran. maka gunakan dosis yang kecil. Tadi kan 0,5 sampai 1 toh. Nah, kita bisa gunakan yang 0,5 misalnya. Ini lama-lama rasanya kayak pegel. Kayak pegel ya? Iya. Nah, ini ada pemampatan dan peregangan jaringan di level molekular. Harus ditekan kayak gini, Pak. Kalau nggak ditekan, nanti dia terpapar udara. Sehingga kalau seperti ini harusnya sudah diberikan gel lagi. Nah, ini harusnya sudah diberikan gel lagi. Nah, bisa, tapi menghabiskan waktu. Waktunya cuma 2 menit. Kamu seperti ini tersisa terbuang misal waktunya. Yang rugi pasiennya. Harusnya memang sambil bawa itu sambil di itu. Tapi yang rugi pasiennya kan, Pak, bukan terapis. Ya enggak, yang rugi awalnya pasien, lama-lama terapisnya. Oh ya. Enggak kembali lagi maksudnya. Pelayanannya itu apa gel enak di sana, begitu gelnya menyebar langsung kasih lagi, enggak perlu di. Boleh, Pak. Ya? Sekarang pulse, tadi continuous. Di Tadi continuous kan? Iya. kapan dislokasinya? Oke, sekarang kita coba yang pulse. Di sini lagi, Pak. Sama misal ya. Nah, untuk mengukur ketebalan jaringan di belakang ada itu enggak ya? Di situ nggak sih waktu itu mah? Iya. Sekitar 15.000. Kalau Gonio berapa harganya? 30. Oke. Kita letak ini press ya. Kita tekankan di sini jempol kita, ini jari kita. Terus caranya untuk mengukur ketebalan jaringan kita ambil seperti ini, kita angkat sedikit. Kemudian kita nah, ini keduanya harus sama, ya toh. Kemudian kita lihat ini. Ini berapa? Jadi lihat. Ini satuannya milimeter. Misal ini pertengahan ya. Anggap saja 5 mm. Berarti berapa sentimeter? 0,5 cm. Itu ketebalan kedalaman. Misal tendon bukan ini apa? Bicep. Kurang. Tendon bicep femoris. Bicep itu medial atau lateral? Medial atau lateral? Medial. Yang lateral sini. Ini sekitar 10 mm. Jadi 0,5 10. Belum lagi kalau misal di piring pomis dan lain sebagainya, lebih tebal lagi. Kalau gastrok gimana? Biasanya kalau ultrasound itu tendon, di tendon. Misal hasil les. Ini. Ya, ini 0,5. ACLS. Berarti pengukurannya itu di tendonnya ya, bukan di perut otot yang bagian nyeri. Oh, biasanya ultrasound itu digunakan pada tendinitis, gangguan di tendon. Umumnya ya, umum. Kemudian misal duduk lagi. Bisa buat memperlancar aliran darah nggak, Pak? Bisa. Kemudian di nih apa? Rapat anal seperti ini bisa juga kalau mau diukur ya. Tapi kalau saya ya nggak usah saya ukur karena ini paling tidak lebih dari 2 cm. Gitu. Bisa seperti ini. Itu 0, ini 1 mili 0,1 kecil sekali. Sehingga identik kalau 0,1 seperti ini ya, identik intensitas yang di alat ya sama yang di jaringan. Identik loh. Kalau cuma 0,1 saja. Kemudian biasanya kalau di lahan itu yang diterapi dengan ultrasound biasanya adalah CTS. CTS itu yang diterapi bukan ototnya, tetapi ligamennya. Ligamennya kan menebal, menjepit saraf medianus. Ya, ketika di ultrasound, maka ligamen itu ekstensibilitasnya akan meningkat. Kemudian selain itu ultrasound juga mampu meningkatkan konduktivitas saraf.
Sehingga yang tadinya terjepit, konduktivitasnya terganggu menjadi baik. Tuh. Pilahan. Menghilangkan jaringan parut di dalam, Pak. Misal ada luka di dalam, dikasih US bisa hancur. Enggak bisa. Itu harus kalau manual apa? Kalau bisa seperti ini apa? Friction. Iya, friction. Bisa. US bisa. Ultrasound nggak bisa. Kalau bisanya pakai SBT bisa. Terus kemudian selain CTS biasanya di lahan itu tendinitis itu juga digunakan ultrasound. Tendinitis bicipitalis, tendinitis epicondylitis lateralis. Kemudian apalagi kemarin ya? Bisa nggak ya? Nggak tahu. Kalau CRS bisa Pak? CRS. Enggak, CRS enggak. Lebih ke jaringan muskuloskeletal. Misal, yang puls berapa tadi? Misal contohnya, ini aja lah, kedalamannya kurang dari, ini 0,1 cm. Maka kita menggunakan 3 MHz. Misal pulsnya adalah kondisi akut, misal 25%. Misal ini ya kasusnya ya, CCS. Ini ketebalannya cuma 0,1. Sehingga kita menggunakan frekuensi 3 MHz. Kalau 0,5 dikali 0,1 dikali 3, hasilnya berapa ini? 0,1. Kedalamannya 0,1. 1 kali 0,5 0,5 dikali 0,15 10 pangkat min 0,15 bisa nggak? 0,96 berarti tersisa 96%, berarti masih cenderung 100% kan ya? Karena kedalaman cuma 0,1. Kemudian pada intensitas pada kondisi akut berapa? 0,1 sampai 0,3. Nah, misal anggap yang paling besar ya 0,3. Pasti sisanya masih tersisa 96%-nya dari 0,3 toh. Masih di dalam ring 0,1 sampai 0,3. Oke. Jika ini sudah bisa saya aplikasikan. Waktunya. Nah, waktunya ada penggaris. Waktunya penggaris. Nah. Misalnya 2 ya. 2 cm 4 itu segini misal ya 2 kali 4 8 cm persegi 8 cm persegi dibagi 1,8 dikali 4 7,2 berarti 7 menit. Nah 7 menit itu kalian melakukan sesuai prosedur. Asal-asalan juga. Hah? Kalau yang kira-kira masa kita di depan pasien harus Iya, ya ini ketika kalian lulus, kalian kerja, kalian itu dituntut bisa tanpa hitung melakukan intervensi sesuai prosedur. Sesuai prosedur. Jadi yang saya peragakan ini adalah sesuai prosedur, karena itu kompetensi yang kalian gunakan nanti ketika bekerja. Ini aku jarang lihat ada yang hitung. Iya, maksudnya itu. Jarang yang sampai menghitung itu. Berarti selama ini cuma kira-kira doang. Belum pernah lihat. Tapi ya, ketika dosis kita sandarkan pada kira-kira, maka pantas nggak kita disebut sebagai profesional? Tidak. Padahal kita pengennya profesi fisioterapi. Dosisnya yang sini aja, yang dekat aja sini. Ya. Nah, ini harusnya nggak boleh dikocok ya? ya. Kalau satu gitu juga nggak boleh Pak. Bukannya nggak boleh dikocok, karena dikocok nggak boleh itu karena takutnya ada gelembung di dalam gelnya. Berarti penempatan. Iya. Jadi gelnya harus penuh terus. Gelnya harus penuh terus. Di black aja nggak sih dijual? Nah ini habis sudah.
Black tapi nanti nggak efektif kayak terus nanti kan kalau ini kan lebih enak gampang ngelesin. Kalau udah habis Ada gel lagi kan? ada gelembungnya nanti. Cariin gel lagi. Baca lagi. Ada di lab sport banyak. Ya? Di lab sport ada banyak. Tahu sih. Iya. Di sini juga ada banyak sebenarnya. Di sebelah mungkin. Di belah Ada gel kan? Tuh, ada pelembungnya tuh. Ya. Karena sering dikocok-kocok seperti ini. Tidak boleh ada gelembung. Oke, kalau alatnya tidak ada safety-nya, nggak ada pengaman seperti ini, maka alatnya harus diginikan dulu, baru kita mulai. Nah, mulai toh, baru kita geser-geser seperti ini. banyak itu. Bisa sirkular. Nah, ini prosedur penata laksanaan ultrason. Nah, kalau nanti kalian rapi di rumah sakit, ya jangan berdiri kayak saya ya, duduk, cari tempat duduk ya. Harus digerakkan. Nah, ini dia kalau kedip-kedip berarti dia sudah mulai terkena udara ini. Jadi tambahkan lagi gelnya. Tujuh menit seperti ini. Ya, lama toh? Lama. Oke, ingat ini kalau mau pause ya tekan lagi. Ultrasonnya nggak boleh diam, harus bergerak. Kalau diam, ada yang namanya standing wave. Standing wave itu bisa merusak jaringan pasien. Oke, ada yang tanyakan? Aku nyoba yang portable Pak. Itu maksimal cuma 2 watt. Kalau continuous 100% itu bisa 2 watt. Yang awalnya Karena berdasarkan perhitungan tadi. pulse itu bisa Nanti kalau kita 100%-nya pakai 3 pulse watt. 25% itu perhitungannya bisa 2, sekian watt. Jika dikasih lebih sampai 3 watt.